Cinta sejati adalah cinta yang tak pernah mati. Ia akan selalu abadi. Begitulah kata para pujangga. Banyak kisah cinta yang menarik untuk dibahas. Mulai dari cerita cinta yang berakhir bahagia, sampai dengan cerita cinta yang endingnya mengharukan. Misalnya, kisah Romeo dan Juliet. Ada juga kisah Laila Majnun dari Timur Tengah. Di Indonesia sendiri, ada banyak kisah cinta yang melegenda, seperti kisah cinta Ken Arok dan Ken Dedes, atau kisah Seribu Candi Bandung Bondowoso. Cinta penuh mengharukan dan penuh perjuangan ada dalam Roro Mendut dan Prono Citro. Nah, pada video kali ini, saya Naura Nazia Faizin dari kelas 12 IPA 3 akan menceritakan kembali sebuah novel trilogi yang berjudul Rara Mendut, karya Y.B. Mangunwijaya. Cerita Rara Mendut adalah kisah legenda yang terkenal di masyarakat Jawa yang menceritakan tentang perlawanan seorang pemuda dalam menentukan hidupnya, termasuk mempertahankan perasaan cintanya. Rara Mendut juga melambangkan tentang kisah cinta sejati yang berakhir dengan tragis. Bagi Rara Mendut yang pemberani, lebih baik menyambut ajal di ujung keris sang tumenggung Wiraguna daripada terpaksa melayani nafsu panglima tua tersebut. Mau tahu kelanjutannya? Yuk, simak video ini sampai habis. Rara Mendut terlahir di daerah pesisir pantai, lebih tepatnya sebuah desa yang bernama Desa Teluk Cikal. Ia mempunyai wajah yang sangat ayu. Kecantikannya begitu sangat memikat lelaki di desanya. Dari rakyat biasa sampai para penguasa kerajaan. Kecantikannya yang menawan menjadikannya buah bibir di kalangan masyarakat luas. Kabar buah bibir itu pun sampai ke telinga sang Adipati Pragola, penguasa Pati pada masa itu, sehingga Adipati Pragola ingin menjadikannya sebagai selir. Belum sempat dinikahi oleh Adipati Pragola, Sultan Agung Mataram menyerang Kadipaten Pati. Penyerangan itu dipimpin oleh Tumenggung Wiraguna, yang saat itu menjabat sebagai panglima. Singkat cerita, Pati kalah dalam penyerangan itu. Harta benda, wanita, dan bahkan selir kadipaten dibawa ke Mataram sebagai rampasan perang. Tak terkecuali Rara Mendut, diboyonglah ia ke Mataram. Di Mataram, Sultan Agung berkenan menghadiahkan Rara Mendut kepada Tumenggung Wiraguna. Lelaki normal mana yang tidak senang dan bahagia mendapatkan hadiah wanita yang sangat cantik? Wanita yang menjadi rebutan para lelaki. Tapi tidak bagi Rara Mendut. Hati nuraninya senantiasa berontak dan ingin melepaskan diri dari belenggu perbudakan yang menimpanya. Ia sadar bahwa dirinya hanya dipandang sebagai pemuas nafsu birahi para penguasa daripada pribadi sebagai seorang wanita Jawa. Setiap hari, Tumenggung Wiraguna melontarkan rayuan yang membuat hati Rara Mendut tak luluh. Karena selalu menolak, lama-kelamaan kesabaran sang Tumenggung mendekati puncak kejengkelannya, sehingga ia mengancam Rara Mendut untuk membayar pajak. Tapi Rara Mendut tak gentar mendengar ancaman itu. Ia lebih memilih membayar pajak daripada harus menjadi selir seorang lelaki parubaya seperti Tumenggung Wiraguna. Meskipun ia sadar pajak itu terlalu besar dan sangat tidak mungkin untuk melunasinya dengan waktu yang cepat. Untuk mendapatkan uang, Rara Mendut berjualan rokok lintingan di pasar. Rokok lintingannya yang ia jual laris manis. Karena Rara Mendut memanfaatkan kecantikannya untuk menarik para pembeli dengan cara menjual rokok yang sudah ia hisap sebelumnya. Jadi, para pembeli rokok itu sebenarnya hanya membeli tegesan alias sisa rokok dari Rara Mendut. Meskipun demikian, karena kecantikan Rara Mendut telah terkenal di seluruh pelosok negeri Mataram, maka tidak ada satu lelaki pun yang merasa dirugikan atau keberatan.
mereka justru merasa tersanjung dan sangat senang dapat menikmati terkesan sambil membayangkan bibir merah merekahnya Rara Mendut. Akhirnya, pada suatu hari, bertemulah Rara Mendut dengan sosok pemuda gagah yang hendak membeli tegasan rokok tersebut. Pemuda itu bernama Pronocitro yang saat itu membuat mereka berdua saling jatuh cinta. Ya, mereka jatuh cinta pada pandangan pertama. Akhirnya, mereka pun menjalin hubungan. Dengan hanya bermodalkan keputusan cinta dan tekad yang bulat, Pronocitro mengajak kawin lari pujaan hatinya. Karena sebelumnya, Pronocitro telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Namun ia menolak dan tetap ingin menjalin hubungan dengan pujaan hatinya, yaitu Roro Mendut. Mendengar Roro Mendut kabur dengan Pronocitro, Tumenggung Wiraguna segera mengejar pelarian Roro Mendut. Bertemulah mereka di pesisir pantai selatan. Ditantanglah Pronocitro duel maut oleh Wiraguna, karena Pronocitro hanyalah pemuda biasa yang minim pengalaman tarungnya, sedangkan Wiraguna adalah tumenggung yang sudah kenyang dengan manis asemnya pertarungan. Bisa ditebak hasil pertarungan yang tak seimbang ini. Akhirnya, Pronocitro tewas ditikam keris oleh Wiraguna. Tetapi, pada saat itu, Mendut maju spontan bermaksud membela kekasihnya, sehingga tanpa sengaja keris Wiraguna menusuk jantung Mendut yang rebah di atas kekasihnya. Senja di pesisir laut selatan sore itu menjadi saksi bisu kisah cinta berdarah mereka. Kisah cinta yang harus berakhir dengan nestapa. Tenggelamnya sang surya seolah-olah ikut berduka melihatnya.